Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas sebuah film yang berasal dari negara Jepang, dirilis pada tahun 1997 atau tepatnya 23 tahun yang lalu ya guys. Film ini bergenre psychological thriller dan sempat dinominasikan sebagai film terbaik sepanjang sejarah. Wah, keren banget ya. Nah, kalian pasti penasaran banget kan sama jalan ceritanya? Ya udah, selamat menyaksikan. Film ini diawali dengan adegan seorang pria yang sedang berjalan kaki. Ia mendatangi sebuah hotel dan memukul seorang wanita. Detektif Takabe yang mendatangi lokasi itu menemukan pisau, pakaian, dan tanda pengenal milik pelaku. Ternyata korban adalah wanita penghibur atau wanita malam yang telah dipukul menggunakan benda tumpul dan terdapat sayatan berbentuk silang pada lehernya. Dan pada saat detektif Takabe tengah berkeliling, ia berhasil menemukan sang pelaku tengah bersembunyi di dalam sana, dan ya, tanpa menggunakan busana. Singkat cerita, Takabe meminta tolong kepada Sakuma yang merupakan seorang psikiater untuk memeriksa sang pelaku. Karena sang pelaku terlihat seperti orang linglung. Namun Sakuma mengatakan bahwa orang ini tidak mengalami gangguan kejiwaan, ia secara sadar telah melakukan pembunuhan. Takabe sempat merasa heran karena dalam sebulan ini sudah terdapat 3 kasus pembunuhan yang serupa walaupun dilakukan oleh pelaku dan juga motif yang berbeda. Namun pada ketiga korban terdapat sayatan pada leher berbentuk silang. Kemudian scene beralih ke sebuah pantai Shiresato. Ada seorang pria yang berprofesi sebagai guru bernama Hanoka tengah memperhatikan seorang pria aneh. Kemudian pria aneh itu mendatanginya dan bertanya, "Di manakah ini? Hari apakah? Tanggal berapa? Dan dia itu sebenarnya siapa?" Ia menanyakan hal yang sama terus berulang kali sebanyak 3 kali. Sepertinya pria itu tengah mengalami amnesia dan dia meminta tolong kepada Hanoka untuk menolongnya. Ternyata pria aneh itu bernama Tuan Mamiya dan sepertinya ia sedang amnesia. Mamiya terus-terusan menanyakan hal pribadi tentang Hanoka dan juga istrinya. Tak lama kemudian ia melakukan hal aneh dengan menyalakan sebuah korek dan juga menyalakan sebuah rokok. Dan pada keesokan paginya, Tuan Hanoka beserta istrinya telah ditemukan tewas. Ternyata Tuan Hanoka telah membunuh istrinya malam tadi, namun saat diinterogasi ia mengatakan tidak tahu apa alasan ia membunuh istrinya. Scene beralih ketika seorang polisi menemukan seorang pria yang tengah melompat dari atas gedung. Pria tersebut adalah Tuan Mamiya dan ia dibawa ke kantor polisi oleh Pak Oida. Tuan Mamiya diajukan beberapa pertanyaan terkait identitasnya, namun ia selalu menjawab tidak tahu. Tak lama kemudian, polisi yang satunya pun pergi dan meninggalkan Pak Oida hanya berdua bersama Tuan Mamiya. Tuan Mamiya pun bersiap-siap untuk tidur. Namun anehnya, ia meminta Pak Oida untuk melihat ke arah korek yang ia miliki dan menyuruh Pak Oida untuk menceritakan tentang dirinya. Pada keesokan harinya, Pak Oida telah membawa Mamiya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kakinya. Saat ia kembali ke pos polisi, tiba-tiba ia menembak seorang temannya dan ia pun melakukan penyayatan pada leher temannya dengan bentuk silang. Pada saat itu Mamiya tengah diperiksa oleh seorang dokter di sebuah rumah sakit, namun kemudian ia melakukan hal aneh seperti menumpahkan air ke lantai. Ia kemudian mencoba untuk menggali informasi dari dokter itu dan mulai mempengaruhi jalan pikiran dokter tersebut. Singkat cerita, pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Oida diketahui oleh polisi. Dan pada saat detektif Takabe tengah menginterogasi Pak Oida terkait motif ia membunuh, ia menjawab karena ia tidak menyukai temannya tersebut. Sakuma mencoba untuk menanyakan beberapa hal kepada Pak Oida karena ia beranggapan bahwa Pak Oida sebenarnya dihipnotis oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan. Pak Oida mencoba untuk berkelit dan seperti menyembunyikan sesuatu. Di lain sisi, dokter yang tadi telah bertemu dengan Mamiya tertangkap basah tengah membunuh seorang pria di sebuah toilet. Polisi dan juga detektif Takabe telah mendapatkan informasi mengenai pembunuhan itu. Mereka segera menuju ke rumah sakit dan mencari siapa pria misterius yang dimaksud. Singkat cerita, Mamiya berhasil ditangkap dan saat dia diinterogasi mengenai identitasnya, ia selalu menjawab tidak tahu.
Bahkan pada saat Takabe menunjukkan foto-foto pelaku pembunuhan, Mamiya berkata ia tidak mengenali mereka semua. Bahkan saat ia ditunjukkan sebuah foto dirinya sendiri, ia pun mengaku tidak mengenal orang tersebut. Takabe pun marah dan sudah kehabisan kesabaran. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah luka bakar pada tubuh Mamiya. Singkat cerita, setelah detektif Takabe mencari tahu, akhirnya ia bisa menemukan di mana tempat tinggal Mamiya. Saat Takabe tengah memeriksa kamarnya, ia menemukan begitu banyak buku tentang gangguan kepribadian akut, psikologis, dan juga mesmerisme. Ia mendapatkan informasi bahwa Mamiya adalah seorang mahasiswa psikologi. Dan selama ini ia sama sekali tidak mengalami amnesia, namun ia sedang menghipnotis orang-orang. Mamiya sama sekali tidak mau menjawab, ia malahan mengalihkan pembicaraan membahas tentang istri Takabe yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Dan pada saat Mamiya ingin menyalakan korek yang ia miliki, Takabe tiba-tiba merebut korek tersebut dan menyalakannya. Ia kemudian meminta Mamiya untuk menceritakan tentang kehidupannya. Namun tiba-tiba api tersebut padam, lalu Mamiya mengatakan hal-hal aneh kepada Takabe. Saat Takabe pulang ke rumahnya, ia hanya disajikan sebuah daging mentah oleh istrinya yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Ia pun menatap istrinya saat sedang tidur. Pada keesokan paginya, Takabe membawa istrinya yaitu Fumi untuk tinggal di rumah sakit jiwa sementara ia menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Takabe tidak nafsu makan karena ia memikirkan tentang kasus pembunuhan tersebut dan juga kesehatan mental istrinya. Tiba-tiba Takabe mendapatkan sebuah telepon dan ternyata itu adalah telepon dari Sakuma. Sakuma menemukan rekaman video seorang pria misterius yang sedang menghipnotis seorang wanita di akhir tahun 1800-an. Dia telah dirawat karena histeria dan dihipnotis oleh pria yang memberi isyarat X di udara. Wanita itu kemudian membunuh putranya dengan cara yang mirip dengan kejahatan Mamiya. Sakuma percaya bahwa Mamiya terinspirasi dari video tersebut. Dan setelah mereka berdua selesai menonton video tersebut, Takabe melihat di kamar Sakuma terdapat goresan pada dinding berbentuk silang. Ternyata Sakuma terlalu mendalami kasus pembunuhan ini hingga ia nekat untuk menemui Mamiya siang hari tadi. Dan ternyata Mamiya saat ini tengah mencoba untuk melarikan diri dari tahanan. Pada akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Saat Takabe tengah mencari keberadaan Mamiya, ia mendapatkan kabar bahwa Sakuma telah tewas bunuh diri di kamar pribadinya. Akhirnya Takabe melanjutkan pencarian, ia pun mendatangi sebuah rumah besar yang kosong. Di rumah kosong tersebut, ia berhasil menemukan Mamiya. Takabe yang pada saat itu masih dalam keadaan emosi karena meninggalnya Sakuma, ia akhirnya menembak Mamiya berkali-kali hingga tewas. Namun di detik-detik terakhir sebelum Mamiya tewas, ia sempat menggerakkan tangannya, membentuk sebuah gerakan menyilang. Saat tengah menjelajahi gedung, Takabe menemukan dan mendengarkan sebuah silinder fonograf tua yang berisi rekaman kaset dari suara laki-laki yang mengulangi instruksi hipnotis samar. Kemudian scene beralih ke rumah sakit jiwa di mana istri Takabe sedang dirawat. Seorang perawat menemukan sebuah mayat yang digantung pada sebuah kayu sedang berjalan. Dan ternyata itu adalah mayat Fumi. Film berakhir dengan ambigu ketika Takabe berada di sebuah restoran dan menyantap hidangan makan malamnya dengan sangat lahap. Kemudian seorang pelayan wanita menghampirinya. Tak lama setelah berbincang dengan detektif Takabe, tiba-tiba pelayan wanita itu segera mengeluarkan sebuah pisau dan mencoba untuk membunuh seseorang. Nah, mungkin kalian sempat bertanya-tanya nih, kira-kira siapa sih yang ngebunuh Fumi? Kalau menurut aku, yang ngebunuh Fumi adalah si Takabe sendiri. Kenapa? Karena ada scene ketika dia tidak memiliki nafsu makan karena ia terus memikirkan tentang kasus pembunuhan tersebut dan juga memikirkan tentang kesehatan mental istrinya. Ia bahkan pernah berkata kepada Mamiya bahwa istrinya Fumi adalah beban dalam hidupnya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membunuh istrinya. Hal itu dapat kita lihat saat di akhir film, Takabe sangat terlihat lahap saat makan di sebuah restoran. Karena ia merasa ia tidak lagi memiliki beban hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa pelayan wanita yang ada di restoran tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau? Aku berkesimpulan bahwa wanita tersebut telah terhipnotis melalui media rokok yang pada saat itu tengah dipegang oleh Takabe.
Pak KB telah terpengaruh oleh kekuatan hipnotis Mamiya karena ia mendengarkan suara fonograf tersebut. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa Mamiya ini terinspirasi dari video itu. Mesmer sendiri adalah orang yang pertama kali mempelajari hipnotis dan mempengaruhi kesadaran orang lain dengan cara menyentuh pasien, dengan ucapan, menatap matanya, atau menggunakan media benda mati.